Selamat bergabung di eh, mata kuliah Manajemen Keuangan untuk pertemuan ke-14 dengan topik manajemen kas dan piutang. Nah, pertama kita mau mempelajari dulu atau mengingat kembali mengenai manajemen, mengenai aktiva lancar. Nah, apa saja yang terdapat dalam aktiva lancar? Tentu saja yang pertama adalah kas, di mana kas ini bisa berupa uang kas atau cash, baik berupa uang kertas atau koin, tetapi ditambah juga dengan uang yang tidak cash atau bukan yang berbentuk fisik, tetapi terdapat di rekening di berbagai bank komersial, di mana depositonya itu dipertahankan sedapat mungkin. Lalu tentu saja ada berupa sekuritas ya. Sekuritas di sini bisa berupa berbagai investasi sekuritas atau aset keuangan, bisa berupa obligasi, bisa berupa saham dan produk keuangan lain yang dapat diubah dengan mudah atau dengan cepat oleh perusahaan menjadi saldo kas, baik saldo kas secara fisik maupun saldo kas di bank, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Dikenal sebagai aset yang paling mirip dengan kas atau setara dengan kas. Ya, jadi aset-aset cair seperti yang sudah disebutkan di atas adalah berupa total dari jumlah kas dan sekuritas yang dapat dipasarkan. Nah, sekali lagi juga mengenai manajemen aktiva lancar, kita mempelajari mengenai motivasi memegang kas. Nah, untuk apa saja sebenarnya kas itu ada atau perusahaan penting untuk memiliki kas. Nah, paling pertama dipergunakan adalah untuk transaksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kas yang timbul dari melakukan bisnis. Karena untuk bisa menjual, kita perlu membeli sesuatu. Lalu untuk berjaga-jaga atau pencegahan, memegang kas di tangan untuk kebutuhan mendadak. Lalu untuk keperluan spekulasi, untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan potensi penciptaan keuntungan. Jadi misalnya ada kemungkinan atau ada transaksi bisnis yang di luar dari rutin, atau misalnya ada kegiatan lain yang bisa menimbulkan profit. Lalu keseimbangan resiko atau pengembalian. Jadi untuk menjaga atau mengatur mengenai keseimbangan resiko maupun mengatur pengembalian dari keuangan, jadi harus menentukan keseimbangan antara apakah kas ini terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi yang baik adalah optimalnya adalah pas adanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi ada perhitungannya ya. Seperti contohnya yang minggu lalu kita pelajari. Lalu ada unsur trade-off. Dalam artian di sini kas menurunkan resiko ketidakmampuan membayar dalam kurung insolvensi, namun tidak menghasilkan pengembalian. Jadi yang penting resiko ketidakmampuan membayarnya itu diturunkan. Lalu ketidaksolvenan, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi contohnya tidak mampu membayar bunga, misalnya tidak mampu atau membayar hutang yang jatuh tempo. Jadi misalnya perusahaan memiliki hutang persediaan, harus membayar persediaan pada tanggal tertentu. Nah, perusahaan sampai dengan tanggal tersebut ataupun lewat dari tanggal tersebut tidak mampu membayar. Lalu, dalam hal keputusan keseimbangan resiko dan pengembalian itu harus menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat penagihan kas dan memperlambat kas atau memperbaiki kontrol arus kas keluar. Jadi kan sedapat mungkin arus kas keluar ini dilambatkan ya, seperti yang sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana seharusnya komposisi portofolio sekuritas yang dapat dipasarkan?
sebaiknya yang bagaimana kita mengatur sebaik-baiknya portofolio perusahaan. Lalu bagaimana pembagian investasi dalam aset cair antara pemegang kas aktual dan sekuritas yang dapat dipasarkan. Jadi bagaimana komposisi aktiva lancar ini dibagi antara kas dan sekuritas. Komposisinya yang paling optimal itu kasnya berapa persen, sedangkan sekuritasnya juga berapa persen. Nah, mengenai manajemen piutang, kita masuk ke manajemen piutang. Di sini kita harus menentukan atau penentuan investasi dalam piutang itu ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya adalah persentase penjualan kredit terhadap total penjualan. Lalu tingkat penjualannya, syarat penjualan, kualitas konsumen, dan upaya-upaya penagihan piutang yang akan dibahas berikut lagi. Dalam manajemen piutang, kita harus memperhatikan adanya syarat penjualan, yaitu harus mengidentifikasi besarnya diskon untuk pembayaran yang lebih cepat, lalu periode diskon, dan total periode kredit. Karena biasanya jika pembayaran lebih cepat, itu biasanya kita memperoleh diskon. Lalu sampai berapa lama kita bisa memperoleh diskon. Lalu kreditnya ini atau kita boleh berhutang atau kita boleh menunda pembayaran itu sampai kapan. Nah, biasanya istilahnya itu dinyatakan jika sering lihat misalnya di soal mungkin ada A plus B net C misalnya 2/5 net 30 misalnya. Nah, kalau 2/5 net 30 itu artinya kita boleh mendapatkan diskon atau memberikan diskon sebesar 2% jika membayar dalam waktu 5 hari. Nah, batas menunda pembayaran adalah selama 30 hari. Ya, jadi A di sini artinya diskon berapa persen jika dibayar dalam B hari, dan tetapi jika lebih dari B hari itu tidak mendapatkan diskon, tetapi menunda pembayaran itu maksimal dalam jangka waktu C hari. Oke, ya ini contohnya ya. 3/30 net 60. Artinya diskon 3% jika dibayar dalam 30 hari, tetapi jika dibayar dalam waktu 31 hari setelah barang diambil atau 40 hari setelah barang diambil, maka tidak mendapat diskon, tetapi masih boleh menunda pembayaran sampai dengan batas akhirnya adalah 60 hari. Nah, syarat penjualan di sini untuk mensetahunkan biaya kesempatan dari tidak mendapatkan diskon. Kita hitung dengan cara seperti rumus yang di bawah ini, di mana A adalah besaran diskon, C adalah maksimal penagihan utang atau misalnya maksimal menunda pembayaran dengan tidak diskon, dan B adalah maksimal periode untuk mendapatkan diskon. Nah, contohnya jika biaya kesempatan dari tidak memanfaatkan diskon 3/30 adalah cara menghitungnya seperti yang ditunjukkan di bagian bawah ini. Ya, 0,03 itu kita ambil dari 3%, dibagi 1 minus 3%, ya, kita terjemahkan menjadi 0,03, dikalikan dengan 360, itu diandaikan dalam 1 tahun itu ada 360 hari, dibagi 60, yaitu net 60 ya tadi, dan B-nya sebesar 30 hari, itu jika mau mendapatkan diskon. Nah, kita dapat hasilnya
37,11%. Itu adalah biaya kesempatan dari tidak memanfaatkan 3/30 net 60. Jadi dengan kata lain 37,11% ini adalah opportunity cost yang hilang bila tidak memanfaatkan atau bila tidak membayarkan lebih dari periode diskon tersebut, misalnya 31 hari sampai 60 hari. Lalu kualitas konsumen. Untuk menilai kualitas konsumen, jenis konsumen yang memiliki kualifikasi untuk diberi kredit dagang, ya. Cara menilainya adalah kita bisa melihat dari biaya kegagalan dari penarikan piutang, itu yang bervariasi langsung atas kualitas konsumen. Lalu penurunan kualitas konsumen itu bisa terjadi karena kemungkinan piutang tak terbayarnya itu naik. Ya, bisa berupa biaya penagihannya naik, lalu biaya investigasi kreditnya juga bisa jadi naik. Lalu penilaian kredit atau credit scoring. Nah, di sini kita bisa hitung ya, pemberian evaluasi kredit secara kuantitatif. Kita bisa hitung karena ada nilainya untuk setiap konsumen. Credit scoring, jika kalian tahu ada yang namanya credit scoring, itu bisa, kalau misalnya kalian nasabah juga punya credit scoring. Nah, sedangkan di sini adalah credit scoring secara konsumen perusahaan. Nah, model credit scoring yang bisa kita hitung itu dari Edward Altman. Ya, di sini credit scoringnya itu ditandakan dengan Z, di mana Z itu kita dapat dari 3,3 dikalikan dengan EBIT dibagi total aset. EBIT itu earning before interest and tax, ya, kalau masih ingat dari pertemuan pertama dan kedua. Lalu ditambahkan dengan 1 dikali sales dibagi total aset, ditambahkan dengan 0,6 dikalikan nilai modal di pasar dibagi nilai buku hutang, ditambah 1,4 dikali laba ditahan dibagi total aset, lalu ditambahkan 1,2 dikali modal kerja dibagi total aset. Oke. Nah, kita masuk ke upaya penagihan piutang, di mana kunci dari menjaga pengendalian atas penagihan piutang itu adalah kebenaran bahwa ada kemungkinan loh adanya gagal bayar atau default. Itu meningkat dengan bertambahnya usia piutang. Jadi, jika semakin lama piutang tidak tertagih atau tidak terbayarkan, maka resiko piutang tersebut tidak terbayar semakin besar. Ya, untuk menghitung analisis rasionya atau periode penagihan rata-rata, kita dapat dari periode penagihan rata-rata atau average collection period dan schedule umur piutangnya atau aging schedule-nya. Untuk melakukan perubahan kebijakan kredit, kita bisa menggunakan analisis marginal atau incremental analysis. Ya, tahap satunya yaitu menentukan perubahan laba. Jika kita melakukan perubahan syarat kredit, misalnya yang tadinya 3/30 net 60, kita ubah menjadi misalnya 4/20 net 90 misalnya. Jadi lebih kreditnya dinaikkan dan periode penagihannya juga diperpanjang misalnya untuk menarik lebih banyak konsumen misalnya, ya. Jadi dengan adanya perubahan syarat kredit tersebut diharapkan akan adanya penambahan penjualan. Lalu tahap keduanya menentukan biaya investasi tambahan dalam piutang dan persediaan. Lalu tahap 3 tentukan biaya diskon apabila ada ya perubahan diskon kas. Kalau yang tadi dicontohkan, misalnya 3% naik jadi 4%, itu ada diskon, ada penambahan diskon.
Tetapi bila sama saja diskonnya tetap 3%, tetapi jangka waktu pembayaran piutang yang diperpanjang, ya berarti pembayaran piutangnya ada perubahan, tetapi diskonnya tidak ada perubahan. Lalu, tahap keempat, bandingkan pemasukan inkremental dengan biaya inkremental ya. Jadi kita tentu saja yang kita cari atau yang ideal adalah pemasukan itu harus lebih besar dari biayanya. Dengan kata lain, kas masuk harus lebih besar dari kas keluar. Ya, salah satu fundamental dalam manajemen keuangan. Nah, berikutnya kita bisa bahas dengan contoh soal. Nah, di sini kita mau menghitung untuk analisis inkremental, kita punya beberapa datanya di sini, yaitu tingkat penjualan baru, di mana 100% itu kredit, ya 9 juta. Lalu tingkat penjualan awal sebelum adanya perubahan syarat kredit, itu sama juga 100% kredit membayarnya, tetapi tingkat penjualan awalnya itu 8 juta. Jadi ada peningkatan di sini sebesar $1 juta dari 8 juta menjadi 9 juta ya, dengan adanya perubahan kredit. Lalu margin kontribusinya sebesar 25%, lalu persentase piutang tak tertagih atas penjualan baru itu ada 6%. Periode penagihan rata-rata baru itu 45 hari, sedangkan periode penagihan rata-rata awal itu 30 hari lebih cepat ya. Jadi yang baru lebih panjang waktu penagihannya, tetapi ya penjualan barunya lebih banyak kita dapatkan. Untuk itu tentu saja ada resiko yang bertambah ya, karena periode penagihannya lebih lama. Di situ ada resiko juga di situ. Lalu investasi tambahan dalam persediaan, tentu saja ada investasi tambahan karena penjualannya meningkat, sudah pasti barang yang dijualnya juga kita perlu lebih banyak ya, karena itu persediaannya harus ditambahkan. Karena itu harus ada investasi tambahan dalam persediaan sebesar $25.000. Tingkat pengembalian yang disyaratkan sebelum pajak sebesar 15%, lalu persentase diskon kas baru 1%. Ya, jadi diskon kas baru di sini 1%, sedangkan diskon kas lama tidak dinyatakan berarti dianggap 0 ya. Lalu persentase pelanggan yang mengambil diskon kas sebanyak 50%. Jadi dari tingkat penjualan baru sebesar 9 juta dolar ini, 50% itu diskon, 1%, dan sisanya 50% sisanya itu tidak mengambil diskon. Hanya kreditnya saja. Kita mulai dengan tahap 1 yaitu menghitung perubahan laba. Seperti yang sudah dijelaskan di dua slide sebelumnya, yaitu kita dapat menghitungnya dengan cara menghitung kenaikan penjualan. Tadi kenaikan penjualan dari 8 juta menjadi 9 juta, berarti naiknya 1 juta ya. Dikalikan margin kontribusi, tadi ada di soal 25%, lalu dikurangi kenaikan penjualan lagi, 1 juta lagi sama ya, dikalikan persentase utang tak tertagih atas penjualan baru, tadi sudah disebutkan di soal 6%, kita dapat angka sebesar $190.000. Nah, di sini ada perubahan laba bernilai positif $190.000 ya, labanya berarti meningkat. Lalu step 2. Step 2 di sini menentukan biaya investasi ya. Step 2, investasi tambahan dalam piutang dagang dan persediaan. Kita dapat dari piutang dagang tambahan ditambah persediaan tambahan dikali tingkat pengembalian yang disyaratkan sebelum pajak. Nah, pertama hitung dulu tambahan dalam piutang dagang ya. Piutang dagang tambahan kita dapat dari penjualan harian baru. Kita dapat tadi penjualan harian baru kan 9 juta ya. Tapi harian nih. Kalau 9 juta itu kan setahun. Berarti kita bagi dulu 360 hari. Lalu dikalikan dengan 45 hari. Ya, kenapa 45 hari?
Karena di sini kita harus mengalihkan dengan periode penagihan rata-rata yang baru. Nah, ini dikurangi dengan penjualan harian yang awal, yaitu ingat tadi di soal penjualan harian yang awal itu 8 juta ya. Penjualan setahun yang awal yaitu 8 juta. Kalau kita mau cari hariannya dibagi 360. Nah, ini dikalikan dengan periode penagihan rata-rata awal. Periode penagihan rata-rata awal selama 30 hari. Nah, yang baru di sini 9 juta dibagi 360 dikali 45, ini dikurangi yang lama 8 juta dibagi 360 dikali 30. Kita dapat angka sebesar 458.340 dolar. Ini adalah besarnya piutang dagang tambahan, ya. Kita ingat-ingat lagi ya, piutang itu berbeda dengan hutang. Piutang adalah hak kita yang masih di tangan pihak lain, atau dengan kata lain, hutang orang lain ke kita, atau hutang perusahaan lain ke kita, atau hutang konsumen ke perusahaan kita. Oke, berikutnya kita mau menghitung step 2 ya, investasi tambahan dalam piutang dagang. Dengan cara piutang dagang tambahan yang barusan kita hitung, ditambah persediaan tambahan, dikalikan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebelum pajak. Nah, piutang dagang tambahan kita tadi hitung 458.340, ditambahkan dengan 25.000, itu ada di soal, lalu dikalikan dengan 0,15, itu adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan sebelum pajak. Ya, persediaan tambahan ini ada nih, investasi tambahan dalam persediaan 25.000 ya, di sini, di bawah 30 hari. Kita bisa hitung, kita dapat 72.501 dolar. Ini apa? Sekali lagi, investasi tambahan dalam piutang dagang dan persediaan. Jadi, perusahaan harus menambah kas untuk dapat membiayai piutang dagang dan persediaan yang bertambah karena adanya sales yang meningkat. Lalu step 3, kita mau menghitung perubahan dalam biaya diskon kas. Di mana kita dapat menghitungnya dengan cara tingkat penjualan baru, balik lagi ke soal 9 juta rupiah ya, dikalikan dengan diskon kas baru yaitu 1% di soal, lalu dikalikan dengan persentase pelanggan yang mengambil diskon sebesar 50%. Dikurangi tingkat penjualan awal 8 juta, dikalikan diskon awal tidak ada di data ya, jadi kita anggap 0, dikalikan dengan pelanggan yang mengambil diskon kas, kita anggap 0 juga ya, karena tidak ada di data. Dengan kata lain, kita hanya menghitung yang ini, 9 juta dikali 1% dikali 50%. Kita dapat angka sebesar 45.000 dolar. Ini adalah perubahan dalam biaya diskon kas ya. Ingat, ini perubahan, bukan keseluruhan biayanya, tapi perubahannya. Oke, step 4, kita mau membandingkan pendapatan inkremental dengan biaya inkremental. Kita menghitungnya dengan cara perubahan neto dalam laba sebelum pajak. Kita dapat dari perubahan laba, yaitu langkah 1, tadi kita dapat, dikurangi biaya investasi, baru dalam piutang dan persediaan itu langkah 2, ditambah dengan langkah 3, biaya perubahan dalam diskon kas. Dengan kata lain, membandingkan pendapatan inkremental dengan biaya inkremental, kita dapat dengan cara langkah 1 dikurangi jumlah dari langkah 2 dan langkah 3. Kita dapat 190.000 dolar dikurangi 72.501 ditambah 45.000 dolar. Kita dapat 72.499 dolar. Jadi di sini pendapatan inkrementalnya 190.000, biaya inkrementalnya adalah 72.501 ditambah 45.000, kita dapat positif 72.499. Berarti pendapatannya
pendapatan inkremental lebih besar dari biaya inkremental. Apakah sebenarnya inkremental di sini? Inkremental di sini adalah penambahan ya, baik itu pendapatan ataupun biaya, penambahan yang berubah dengan seiring dengan perubahan yang lain. Kalau di sini adalah perubahan syarat kredit ya. Dengan adanya perubahan syarat kredit, maka pendapatannya ada perubahan, yaitu sebesar sekian, $190.000. Lalu sama juga dengan biaya inkremental, dengan adanya perubahan syarat kredit, maka biayanya juga ada perubahan sebesar biaya inkrementalnya, yaitu 72.501 ditambah 45.000 ya. Beda dengan marginal, jika marginal itu adalah sama-sama perubahan juga, tetapi perubahan karena adanya misalnya penambahan per satu satuan unit. Sedangkan kalau di sini tidak satu satuan unit. Oke. Nah, ternyata sudah selesai. Silakan dicoba dikerjakan untuk soal-soal latihannya. Dicoba dikerjakan dulu, dan jika ada pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp group. Oke, terima kasih.